Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Tegar Alam dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Manajemen SDM. Di sini saya akan membawakan materi tentang memperbaiki kompetensi. Memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Lily Spencer dan Sidney Spencer 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Michelle Armstrong 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Margaret Dale 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. N.C. Fekki dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Training Agency 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. M.C. Shelley Klein 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. SK Kepala BKN 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan sehingga PNS tersebut dalam melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seorang. Knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik personal kepribadian seorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kemudian yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisien produk, kerja tim, keahlian, teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Kemudian ada agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Kemudian ada sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integrasi, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Di sini ada komponen kompetensi, kemudian pemahaman kompetensi, kemudian pengetahuan seseorang, kemudian keterampilan perilaku. Penjelasannya bisa kalian lihat di layar. Metode penilaian kompetensi, alternatif untuk
desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Spencer dan Spencer menetapkan kriteria kinerja efektif, mengidentifikasi kinerja sampel, mengumpulkan data, analisis data dan pengembangan model kompetensi, validasi model kompetensi, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi, validasi model kompetensi, kemudian mempersiapkan penerapan model kompetensi, kemudian metode pengumpulan data bervariasi, kemudian analisis data dan pengembangan model, kemudian menetapkan kriteria, kemudian mengidentifikasi kriteria sampel. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagikan kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama, Boyat Ziz dalam William 2002. Yang kedua, Dulewicz dalam Armstrong 1995. Yang ketiga, Schroeder dalam William 2002. Penjelasannya bisa kalian lihat di layar. Tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Di sini ada tabel menurut ahli Lily Spencer dan Sydney Spencer 1993. Bisa kalian lihat di layar. Kemudian ada BKN, Badan Kepegawaian Negara 2003. Bisa kalian lihat tabelnya di layar. Kemudian ada Spencer 1993. Bisa kalian lihat juga di layar. Contoh kompetensi dalam SKJ Lembaga Administrasi 2014. Yang pertama, kompetensi umum. Yang kedua, kompetensi kepemimpinan. Yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.